Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang ingin mendalami pemahaman soal simulasi KSNP 2021 yang saya bilang mirip dengan OSN 2013 nomor 4. Bedanya kalau OSN pertanyaannya ada 3, ya pertanyaan di sini pertanyaan A-nya yang nggak ada. Kalau pertanyaan A di OSN 2013 tuh apa lintasan dari pusat massa ini? Berbentuk apa? Ya, oke. Pertanyaan B dan C sama dengan pertanyaan A dan B di sini. Jadi saya akan bahas soalnya pelan-pelan, tapi konsep dari soal ini sebetulnya sudah ya Anda dapatkan. Sebuah silinder dengan massa M, jadi ini ada silinder massa M dan jari-jari R berada dalam keadaan diam. Jadi berada dalam keadaan diam, mula-mula dia diam. Ditopang oleh sebuah balok seperti terlihat pada gambar. Jadi ini balok ini. Ini dinding, ya. Kemudian balok ditarik, jadi balok ini ditarik sedemikian sehingga balok bergeser menjauhi silinder. Ya, jadi dengan laju konstan V. Asumsikan bahwa pada awalnya balok berada sangat dekat dengan dinding. Jadi tadinya balok ini dekat dengan dinding, ya. Jadi kalau kita gambarkan maksudnya begini, ya, tadinya itu. Jadi kalau ini silindernya, pusat massanya di sini. Nah, tadinya itu balok dengan dinding ini berdekatan, ya. Atau boleh kita bilang berimpit lah. Berimpit tapi bidangnya berbeda. Nah, begini, ya. Ini dinding, ini balok. Ini balok. Nah, tadinya seperti ini. Silindernya diam, gitu ya. Seperti ini. Kemudian balok ini digeser ke kiri. Ya, ini tidak, dinding tetap. Jadi baloknya aja digeser sehingga suatu waktu kalau balok digeser otomatis ini akan turun. Ya, turun. Pusat massa ini akan turun. Kenapa? Karena dia punya berat kan. Dia punya berat. Jadi kalau digeser misalnya akhirnya akan turun. Misalnya ini ke sini. Nah, posisi itu yang ini, titik-titik ini. Maka balok ini akan bergeser begini. Ya toh? Seperti itu ya. Balok ini akan bergeser kira-kira seperti itulah ya. Nah, seperti itu. Nah, pusat massanya akan turun ke sini. Ya. Kenapa turun? Nah, ini tadinya nggak ada kan, jadi turunnya sebesar ini. Nah, sebesar ini turunnya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini turun segini. Nah, ini turunnya ini sama dengan turunnya ini. Nah, turun. Jadi dia bergeser ke kiri sambil turun. Nah, kalau Anda perhatikan nanti kalau ini titik B, maka lintasan pusat massa ini akan berbentuk lingkaran, ya, terhadap B. Jadi dia akan berbentuk lingkaran pusat massa ini sampai akhirnya dia jatuh kalau diterusin kan, ini terusin gitu. Ya. Jadi lintasan dari pusat massa ini akan berbentuk lingkaran ini. Lingkaran terhadap titik B, ya, terhadap titik B. Nah, ini nanti kita akan gunakan sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal nanti adalah gaya yang menuju ke pusat B ini untuk silinder. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi tadinya ada di sini. Ya, pusat massanya di sini. Begitu Anda geser ini ke kiri, dindingnya nggak digeser. Anda geser ini ke kiri, pusat massa akan turun sambil bergeser ke kiri. Jadi pada posisi yang panah ini pusat massa ada di sini. Sehingga kalau kita hubungkan dia berbentuk lingkaran ini terhadap titik B. Ya, karena di sini juga kan kalau Anda perhatikan ini kan R. Ini juga R. Nah, jari-jarinya tetap. Lintasan yang jari-jarinya tetap adalah lingkaran. Lingkaran terhadap titik B sebagai pusat, ya. Oke, itu kira-kira. Sekarang kita kembali lagi ke soal supaya Anda ngerti maksudnya ya. Kemudian balok ditarik jadi menjauhi silinder dengan laju konstan V. Ini kan, ini kan baloknya nih, ditarik. Nah, ini baloknya kan, yang B ini tadi. Ditarik dengan kecepatan V konstan. Nah, kecepatan V ini adalah kecepatan balok ya. Arahnya horizontal. Ini tadi asumsikan bahwa pada awalnya balok berada sangat dekat dengan dinding dan abaikan gesekan antara silinder dengan dinding. Jadi di sini tidak ada gesekan, di sini juga tidak ada gesekan. Tentukan syarat kelajuan V, ya. Jadi yang ditanya itu apa syarat V ini? Ya, V balok ini ya. Apa syaratnya? Ya, apa syaratnya?
Berapa maksudnya besarnya? Karena kalau terlalu besar, balok akan terangkat. Ya toh? Gitu. Agar silinder tetap kontak dengan dinding. Ini dinding. Dinding itu yang ini ya. Ini tuh dinding. Ini dinding. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dinding. Balok yang ini kan. Balok yang ini. Dia tetap kontak dengan dinding. Ketika jarak antara A dan B, R akar 2. Ya, di gambar ini adalah R akar 2 ya. Dia tetap kontak gitu. Ya, tetap kontak di R akar 2. Itu maksudnya. Nah, sekarang tentu kita perlu jadi di sini saya kalau tadi catatan di sini ya. Di sini ada kecepatan VB ya. Jadi ini kecepatan VB ini kecepatan balok ya. Sedangkan kecepatan silinder sendiri Anda sudah belajar di soal yang kemarin, kalau dia titik singgungnya di sini, maka kecepatan dia itu yang ini. Yang ini kecepatan dia itu, yang hijau ini. Ya, yang hijau ini. Nah, ini. Ini kecepatan silinder tuh, ya. Yang ini bentuknya, ini sudutnya 90. Ya, jadi kalau ini Anda nggak ada, silinder itu kan begini. Dia kecepatannya menyinggung kan. Maka saya bilang tadi lintasan ini berbentuk lingkaran pusat massa ini. Nah, sehingga di titik ini dia akan menyinggung. Ya, toh? Tegak lurus dengan ini radialnya. Ya. Karena lintasannya berbentuk lingkaran kan. Terhadap titik B ya. Ini titik A, sorry. Saya tadi salah ya. Ini bukan titik B, titik A. Ini titik A. Nah, lintasannya berbentuk lingkaran kan, sehingga ketika dia di sini, kecepatannya ini. Ya, berbentuk garis singgung, 90 derajat dengan ini. Ya. Inilah phase silinder, ya. Gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau Anda lihat pergeserannya, ya, nanti kita akan gunakan ini. Balok ini bergeser R akar 2. Tetapi pusat masanya kan tadinya di sini. Persis di atas ini kan tadinya. Ya kan? Kan tadinya persis di atas titik A ini kan. Ya, sekarang dia ada di sini. Nah, kalau Anda lihat, ini separuh kan? Ini. Jadi kalau X balok, ya, ini X balok, maka X silinder hanya ini. Nah, ini X silinder. Ya. Jadi Anda lihat, pusat massa dari balok bergeser separuh aja. Arah kiri ya, arah kiri. Nah, sehingga otomatis arah kiri nanti akan ada, ini akan disebabkan oleh VSX. Ya, VSX saya gambar yang merah aja komponennya ya. Nah, ini VSX. Oke, itu nanti aja. Oke, nah sekarang, jadi kalau Anda mau catat itu di sini, ya, kecepatan silinder adalah kecepatan pusat massa ya, karena silinder itu benda tegar. Adalah kecepatan pusat massa. Kalau benda tegar selalu kecepatannya kecepatan pusat massa ya. Pusat massa di sini, pusat massanya itu kita anggap P. Jadi ini tadinya P di sini. Nah, ini P awal ini kan. Ini pusat massa. P akhir di sini. Waktu kondisinya seperti ini. Ya, yaitu VS. Ini V silinder ini. Nah, yang hijau. Sedangkan kecepatan balok adalah ditarik tadi ya, ditarik horizontal ke kiri. Anggap aja itu sumbu X kan. Taruh ke kiri jadi VB ya, V balok itu adalah V. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai analisis ya. Analisis. Tentu ini karena ada gaya, Anda sudah tahu saat yang pertama adalah gaya berat. Anda sudah tahu ini ada gaya berat di sini, ya toh? Ini adalah gaya berat, ya. Jadi kita harus tahu gaya-gaya pada silinder, ya. Dan tentu gaya pertama itu adalah gaya berat, ya. Gaya berat, mg. Dan silinder ini bertumpu di sini, maka akan ada gaya normal, kan? Akan ada gaya normal, ya. Gaya normal. Taruhlah yang ini. Yang hijau ini ya, atau yang merah ini ya, ini. Nah, ini ada gaya normal. Gaya normal oleh dinding ya. Arahnya radial karena ini kan bentuknya lingkaran. Jadi dia harus garis singgung kan? Kan kemarin gitu. Kalau lengkung harus garis singgung. Ini bidang sentuhnya. Maka gaya normal harus tegak lurus bidang sentuh. Nah, supaya tegak lurus tentu dia harus melalui pusat.
ya. Dan N. Gaya gesek nggak ada. Dia udah bilang nggak ada gaya gesek ya. Di sini tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek di sini arahnya begini. Tapi dibilang nggak ada kan? Di sini gaya gesek di sini arahnya begini. Tapi di sini kan tidak ada. Tidak ada gaya gesek. Oke, jadi gayanya cuma ada dua. Ya, nah sekarang kita tentu akan tadi udah bilang titik P ini pusat massa ini bergerak melingkar, ya, lintasannya melingkar, melingkari titik A, sehingga nanti akan ada gaya sentripetal terhadap titik A. Gaya normal jelas ya, sudah sentripetal ini melalui A. Kalau MG belum kan, maka kita cari komponennya. Biasanya kita tarik komponen ke ini kan, komponen ke arah radial. Ini, tarik tegak lurus. Maka yang hijau ini kan, ya, yang hijau ini. Yang hijau ini adalah komponen komponen sentripetal ya dari MG. Ini ya. Ini yang hijau ini. Ini. Nah, supaya kita tahu, kita misalkan ini theta, ya. Ini kita misalkan theta. Ya, sehingga kalau kita perhatikan segitiga ini begini ya. Segitiga ini. Ya toh? Atau bukan, segitiga ini, sorry, segitiga ini yang ya, ini. Ya toh? Kalau kita keluarkan supaya kelihatan begini ya. Ini kita keluarkan segitiga ini, nih. Begini kan? Ya, yang ini tuh MG, yang ini tuh MG kan? Ya, ini theta. Ini 90, ini 90. Ya. Nah, yang kita inginkan kan yang ini. Ini yang kita inginkan. Ya. Ini ada di dekat theta. Jadi ini adalah MG cos theta. MG cos theta ya. Jadi ini adalah MG cos theta. Nah, jadi sekarang tadi sudah kita bilang ya, pusat massa PM itu pusat massa ya, pusat massa silinder ini kan ya, menempuh ya lintasan melingkar kan, menempuh lintasan melingkar ya terhadap titik A ya, ya terhadap titik A ya, sebagai pusat lingkaran toh, sebagai pusat lingkaran, sehingga komponen ya, kita kalau pakai kalimat komponen sentripetal ya, ya sentripetal. Jadi yang positif itu arahnya yang ke sini. Jadi arah positif itu yang ke sini ya. Ya. Jadi arah positif itu yang ini. Ya, dari pusat kan? Ini pusatnya di sini. Jadi arah ke sini, arah menuju pusat ya. Itu adalah positif ya terhadap titik A. Adalah N-nya kan ke sana. Padahal pusat positifnya ke sini. Berarti ini min N. Nah, min N yang merah ini kan. Yang merah ini ke sana, harusnya ke sana positif. Jadi min N. Kalau MG cos theta benar sudah. MG cos theta ke sini, persis seperti ini kan. Dia menuju ke titik A kan. Ya, jadi menuju titik A. Jadi sudah benar. Dan positif ya. Positif MG cos theta. Ya. Sehingga di posisi seperti gambar ya. Di posisi pusat massa seperti gambar ya. Pusat seperti gambar. Tadinya kan di sini pusat massanya. Sekarang di sini. Yang ini yang kita pentingkan kan. Di posisi P seperti gambar. Gaya sentripetalnya berapa? Min N plus MG cos theta. Itu resultannya kan? Ya. Nah, ini kita samakan dengan rumus. Rumus kita adalah gaya sentripetal di P, yaitu kita sebut aja F sentripetal, ya. Itu akan sama dengan M kali V silinder. Ingat, V silinder yang hijau, ya. M kali Vs kuadrat, yang hijau itu per R. Kemudian ini kita samakan. Nah, ya toh? Maka kita dapatkan M Vs kuadrat per R sama dengan ini, min N plus MG. Nah, di sini cos tetanya 45 ya. Tetanya 45. Kenapa? Ya karena
di soal kan diketahui begini, ya. Oh, di soal ini ada R akar 2 ini ya. Ini diketahui R akar 2. Nah, ini mungkin belum ditulis ya. Ini R akar 2. Ya, itu di soal ya, tambahnya. Jadi, kalau kita bikin, begini jadinya kan, ini pusat massa tadi kan. Ini pusat massa kan, P. Terus ini B kan begini. Nah, kalau kita besarkan kan begini. Ini titik A, ini titik B ya. Posisi di seperti ini. Kemudian di sini ada garis tegak lurus, ya toh? Theta yang ini kan. Dan Anda sudah tahu ini jari-jari, ini jari-jari. Ya, ini R, ini juga R. Gitu ya. Sehingga segitiga sama kaki ditarik garis tinggi ya pasti ini sama. Gitu kan? Sama. Ya, sama. Terus ya ini R, ya. Sama. Nah, ini Anda tadinya 2R, AB ini R akar 2 ya. Diketahui R akar 2 ini, digambar ini. Nah, R akar 2 ini. Gitu. Jadi, sudah jelas ini ya. Kalau ini R, ini R, ini R akar 2, ini 90. Ya, otomatis kan ini R, ini R, ini R akar 2, berarti sudut ini 90. Kemudian karena ini segitiga sama kaki, sudut ini akan sama. Sudut ini akan sama dengan sudut ini. Karena ini 90, maka θ-nya 45. 90 derajat bagi 2. Jadi 45 derajat ya. Udah jelas dari gambar. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini mg kali cos theta. Cos theta-nya ya. Karena θ-nya 45 maka cos theta sama dengan cos 45. Setengah akar 2. Saya masukkan aja biar enggak capek ya. Cos theta-nya saya ganti setengah akar 2. Nih. mg kali setengah akar 2. Seperti ini. Nah. Sekarang kita samakan ya. Sudah. Nah, sekarang kita ditanyakan apa? Syarat kelajuan V. Perhatikan yang ditanya kelajuan V ya, bukan VS. Tapi saya akan hitung VS dulu. V silinder dulu yang ini. Ya, nanti baru saya transfer ke V ya. Jadi kelajuan V ya. Agar silinder tetap kontak dengan dinding ketika jarak antara titik A dan B adalah R akar 2. Jadi sebetulnya nggak digambar juga nggak apa-apa. Karena di sini ada pernyataan R akar 2. Oke. Nah, jadi sekarang sudah ini kan klat tadi ya. Ini klat. Oke, sekarang saya bikin, kalau ini ditanyanya syarat kelajuan V ya. Yang pertanyaan A. Saya bikin syarat VS dulu. Nanti syarat V silinder ya. Supaya silinder tetap kontak ya toh. Tetap kontak dengan dinding ya. Tentu kontaknya di A kan ya, seperti gambar lah ya, ini kasus seperti gambar kan. Nah, maka Anda sudah tahu itu urusannya dengan gaya normal, makanya normal saya pindah ke sana, ini saya pindah ke kanan ya. Jadi kalau saya pindah ini menjadi gaya normal ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi mg kali setengah akar 2 tetap plus ini jadi min m vs kuadrat per r. Nah, seperti ini. Ini gaya normalnya. Nah, supaya dia tetap kontak, maka dia lebih besar sama dengan 0. Sama dengan 0 nggak ada masalah. 0 itu artinya masih kontak. Ya. Cuma sedikit lagi diperbesar, dia akan terangkat dari A, tidak menyentuh dinding. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah dengan sama dengan 0. Ini adalah kondisi batasnya kan. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang syarat VS dulu ya, bukan V ya, yang ingat yang ditanya V, nggak apa-apa. Yang penting nanti VS dengan V ada hubungannya, tinggal dilihat di gambar. Jadi ini saya pindahkan ke kanan. Maka ini mg kali setengah akar 2 lebih besar sama dengan M VS kuadrat per R. Ini pertidaksamaan ya. Dia kalau dibagi dengan bilangan positif, tanda ketidaksamaannya berubah. M ini kan positif, jadi boleh dicoret. Ya, tanpa merubah pertidaksamaan tetap. Tapi kalau M negatif, ini harus berubah. Ya, ingat M positif ini. Oke. Kemudian R juga positif.
Namanya juga jari-jari. Jadi saya kalikan R ya. Ya, saya kalikan ke R, jadi ini GR akar 2 per 2. Lebih besar sama dengan VS kuadrat. Gitu. Atau dengan kata lain, VS kuadrat harus lebih kecil. Gitu. Kalau ini lebih besar ini lebih kecil ini. Dari GR akar 2 per 2. Nah, inilah syarat yang pertama. Gitu. Syarat VS. Nggak apa-apa, biarin aja kuadrat. Nanti kalau kita akarin, akar dalam akar, Anda tambah bingung. Biarin aja. Ya, kita udah dapat persamaan 1. Tapi ini syarat VS. Nah, sekarang yang diinginkan kan V ya. Jadi sekarang bagaimana hubungan VS dan V? Itu masalahnya kan. Bagaimana hubungan VS dan V? Ini kelajuan silinder, Anda sudah tahu. Ini kelajuan balok. Bagaimana hubungan kelajuan balok yang horizontal ke kiri dan kelajuan silinder yang miring? Makanya yang kita bandingkannya harus yang ini. Makanya kita uraikan ya komponen VSX. Jadi sama-sama ke kiri ya. Ini adalah kecepatan. Jadi VSX ini adalah kecepatan silinder ke kiri. Ya. Horizontal kan? Ini juga horizontal. Bisa kita bandingkan kalau horizontal sama horizontal. Kalau ini theta, Anda jangan takut. Ini theta. Nanti kalau saya sudah dapat VSX, saya bisa dapat V. Karena kalau ini theta, ini juga theta. Jadi kita cari dulu VSX. Nah, Anda perhatikan. Sebetulnya kasusnya kan seperti ini tadi ya. Nah, di sini sebenarnya kelihatan. Ya. Silinder mula-mula ada di sini. Ya. Ya. Kemudian dia bergeser ke sini. Jadi gesernya ke sini kalau Anda lihat nih. Gesernya ini. Ini gesernya ini. Inilah X silinder. Ya toh. Sementara kalau X balok yang ini kan. Ya, kalau di gambar ini kelihatan ya. X balok itu dari sini ke sini. Dari A ke B, ya. A ke B ya. Ini nanti kan ke sini. Nah, dari A ke B ini balok. Pergeseran balok. Tadinya balok ada di sini kan. Digeser sampai. Jadi R akar 2. Jadi kalau Anda lihat aja, X balok itu R akar 2. Ya. Gampang aja. R akar 2. Nah, sementara X silinder hanya ini. Ya, kalau Anda perhatikan, ini ya, kelihatan nggak? Ini. Pusat masanya sini, tekanan sini. Jadi ini, yang ini. Yang ini X silinder. Ya. Atau kalau saya tarik ini ke bawah, ini X silinder. Kelihatan separuh dari X balok, ya. Jadi X silinder, kelihatan X silinder itu setengah dari X balok. Pergeserannya, pergeseran horizontal ya. Ini pergeseran horizontal. Pergeseran horizontal ke kiri. Ya. Nah, yang kita inginkan kecepatan. Kecepatan itu kan turunan dari pergeseran. Jadi ini kita turunkan aja terhadap waktu. dxx per dt, ya, sama dengan setengah, nggak perlu kita turunkan, dxb per dt. Gini ya. Nah, ini adalah kecepatan silinder. Tapi pada sumbu X. Ya. Ini pada sumbu X. Yang ini kan. Ya kan? Ya, jadi ini pada sumbu X nih. X kan? Nah, pada sumbu X. Ini adalah kecepatan balok. Ya, pada sumbu X. Betul. Kecepatan balok pada sumbu X ini. V. Ya, jadi dari sini kita dapat VSX itu sama dengan setengah V. Seperti itu ya. Oke, jadi VSX kita udah dapat ya. Sekarang kita cari bagaimana VSX ini berubah jadi VS. Nah, itu di segitiga ini kan. Nah, ya. Di situ kelihatan ya. Ya, jadi sebetulnya dari sini terus ke sini ya. Sekarang VS. Ya, jadi VS. Jadi ini sudah ya di sini ini. Yang ini. Nah, jadi Anda ke sini dulu ya. Baru nanti kita ke VS. Ya, Anda lihat di gambar, ya. Jadi bagaimana hubungan VS dan VSX dulu. Ya, Anda lihat di gambar ini. Sudut theta ini di depan. Berarti VSX ini sinus dari hipotenusa. Jadi VSX adalah sinus dari VS. Nah, begini ya. Yang kita inginkan ini kan. VSX sudah dapat tadi. Ini. Setengah V. Ya, VSX sudah dapat setengah V. Jadi ini setengah V sama dengan VS. Sinus theta sinus 45 kan? Ini kan sama dengan sinus 45. Setengah akar 2 juga kebetulan ya. Kebetulan ini setengah akar 2 ini kebetulan.
Jadi VS kali setengah akar 2. Ini. Nah, setengah dengan setengah kita coret. Maka kita dapat VS itu sama dengan kiri bagi kanan, V per akar 2. Nah, dapat sekarang. VS bisa kita nyatakan dalam V. Maka sudah selesai soal ini kan. Sekarang Anda perhatikan. Ya, di sini tadi sudah ada syarat VS kan? Syarat VS tapi ini nomor 1 ini. Nah, sekarang kita ganti dengan syarat V. Berarti VS ini harus kita ganti. Ini kan VS kuadrat, makanya saya tidak akarin tadi. Berarti ini dikuadratkan juga. Kalau kita kuadratkan, ini apa ini? Sebelah kiri dikuadratkan VS kuadrat. V dikuadratkan V. Akar 2 dikuadratkan 2. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan 1. Ini persamaan 1. Ya. Kalau kita substitusi, maka kita dapatlah jawaban A itu. Ya. VS kuadrat lebih kecil sama dengan, VS kuadratnya kita ganti. Ya, ini yang kita ganti. V kuadrat per 2. Ya, jadi saya tulis dulu ya, persamaan 1 lah biar gampang. VS kuadrat lebih kecil sama dengan GR akar 2 per 2. VS kuadrat saya ganti V kuadrat per 2. Lebih kecil sama dengan GR akar 2 per 2. Maka saya bagi 2 bilangan positif. Tidak berubah ya. Jadi V kuadrat lebih kecil sama dengan GR akar 2. Ya, jadi yang ditanya syarat V ya, jadi V-nya tinggal diakarkan. Ya, sama ini kita anggap bilangan positif, ini bilangan positif. Jadi kalau dua-duanya positif, diakarkan tanda tidak berubah. Jadi akar GR akar 2. Ini jawabnya. Ya. Jadi VS, V-nya lebih kecil atau sama dengan GR akar 2. Oke, jawaban A selesai ya. Sekarang kita ke jawaban B. Ya, pertanyaan B, gaya yang diberikan dinding kepada silinder. Ya, gaya yang diberikan dinding pada silinder itu gaya normal kan? Ya. Di gambar ini Anda sudah tahu ini N ini ya. Ya, jadi yang ditanyakan gaya yang diberikan dinding pada silinder. Ketika jarak antara titik A dan B, ya, ketika jarak antara titik A dan B ini R akar 2 seperti gambar ya. Ya udah, tinggal kita masukkan tadi N-nya kita udah dapat tadi kan? Oh enggak ya, ini aja, ini N ya. N kan ini tuh, sama dengan ini N itu. N itu sama dengan MG kali setengah akar 2 dikurangi M VS kuadrat per R. Ya, sebetulnya kita tidak perlu ini ya. VS-nya sudah ada kan, tadi hubungannya. VS itu V per akar 2 kan. Ya, VS kuadrat ini V kuadrat per 2. Jadi, ya, dari nomor 1 ini. Sebetulnya. Jadi nomor 1 adalah MG kali setengah akar 2 dikurangi M per R kali VS kuadrat. VS kuadrat itu nih, V kuadrat per 2. V kuadrat per 2. Sehingga kalau kita keluarkan yang sama M per 2, kalau ini keluar M per 2, maka ini sisa G akar 2 dikurangi M per 2, V kuadrat per R. Ya. Inilah jawabannya, gaya normalnya. Ya, M per 2 kali G akar 2 kali V kuadrat per R. V-nya itu ini. V-nya harus lebih kecil dari ini. Memenuhi syarat ini. Ya toh? Makanya syaratnya dulu, baru ditanyakannya. Ya. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan untuk Anda. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman Anda, supaya Anda terus bisa mengikuti video-video kami yang baru, dan juga sekaligus untuk memberi semangat kepada kami, kepada tim kami, untuk selalu bersemangat melayani Anda di dalam pembelajaran fisika, matematik, kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, tetap jaga kesehatan Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.